Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai mengembangkan algoritma atau developing an algorithm dalam metode perancangan program bersama saya, Inja. Ada 3 tahapan dalam mengembangkan algoritma. Pertama, mendefinisikan masalah, kemudian merancang algoritma, kemudian memeriksa algoritma atau disebutnya dengan test checking algorithm. Nah, untuk mendefinisikan masalah, agar menganalisisnya lebih mudah, maka kita perlu membagi masalah menjadi 3 komponen, yaitu pertama input atau sumber data, kemudian output atau keluarannya, dan pemrosesan atau proses tindakan yang perlu dilakukan. Nah, untuk menentukan itu output kah atau input kah atau proses, nah kita perlu tahu jika input dan output nanti dinyatakan dengan kata benda atau kata sifat. Kemudian untuk proses dinyatakan dengan kata kerja. Seperti itu. Ini ada latihan soal pertama. Untuk membantu analisis awal, masalah harus dibagi menjadi titik-titik komponen terpisah. A1, B2, C3, D4, atau L5. Nomor 2, bukan merupakan komponen masalah adalah A. Input, B. Output, C. Keluaran, D. Proses, atau E. Kalimat. Nomor 3, dalam mendefinisikan masalah, proses dinyatakan dengan kata A. Benda, B. Sifat, C. Kerja, D. Tanya, atau E. Perintah. Nah, salah satunya untuk mendefinisikan masalah yaitu dengan defining diagram ya. Ini ada contoh, sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka, menjumlahkannya, dan mencetak totalnya. Nah, caranya kita membagi input, proses, dan output dalam diagram defining diagram. Nah, tadi untuk menentukan input dan output, kita cari kata benda atau kata sifat. Nah, ini kita dapat nih, untuk inputnya adalah 3 angka 1, angka 2, angka 3. Kemudian outputnya adalah total. Nah, kita udah dapat input beserta outputnya. Kemudian tentukan prosesnya yang mana, yaitu kata kerja. Di sini ada membaca, menjumlahkan, dan mencetak. Jadi, prosesnya terdiri dari 3, yaitu baca 3 angka, kemudian menjumlahkan 3 angka tersebut, kemudian mencetak angka total atau jumlahnya tersebut. Kemudian nanti algoritmanya seperti ini, read 3 numbers, kemudian add numbers together, dan print total number. Kemudian selanjutnya tahap kedua adalah sudah ditentukan udah definisikan nih masalahnya, ada input, output, dan prosesnya. Selanjutnya kita merancang algoritmanya dengan pseudocode. Jadinya seperti ini dari kasus tadi. Ada algoritma yang namanya add 3 numbers. Ini nama algoritmanya ya. Yang pertama, read angka 1, angka 2, angka 3. Kemudian total sama dengan angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3. Kemudian print total. Kemudian, N ini menyatakan bahwa algoritmanya telah selesai atau berakhir, karena syarat algoritma kan harus ada akhirnya ya, seperti itu. Kemudian, semua langkah pemrosesan antara nama algoritma dan pernyataan N telah diindentasi agar mudah dibaca. Maksudnya apa? Yaitu menjorok ke kanan ya, atau paragraf lah kita istilahnya. Jadi di bawah add 3 numbers itu kan itu tadi nama algoritmanya. Kemudian ada dari tanggal 1. Nah, itu adalah mulai algoritmanya tuh. Dari tanggal 1 total print itu agak menjorok ke kanan agar kita lebih mudah membacanya, bahwa algoritma intinya adalah yang menjorok ke kanan seperti itu.
Kemudian setiap langkah pemrosesan dalam diagram pendefinisian berhubungan langsung dengan satu atau lebih pernyataan dalam algoritma. Misalnya baca 3 angka dalam diagram pendefinisian menjadi red. Angka 1, angka 2, angka 3 dalam algoritma, dan menjumlahkan angka menjadi total sama dengan angka 1, angka 2, angka 3. Nah, ini harus sama ya. Kalau misalkan yang di-read adalah angka 1, angka 2, angka 3, maka yang dijumlahkan adalah ya angka tersebut. Angka yang sudah didefinisikan di awal, seperti itu. Kemudian tahap terakhir atau tahap ketiga yaitu memeriksa algoritma solusi, yaitu atau sebutnya Dash checking algorithm. Ada 6 tahapan ya. Pertama, pilih kasus uji input sederhana yang valid. Sederhana yang valid, ini 2 atau 3 juga itu cukup ya. Kemudian tetapkan hasil sederhana pula yang diharapkan untuk setiap kasus uji. Kenapa sederhana? Agar lebih mudah ya untuk menentukan totalnya. Misalkan 10, 20, 30 untuk inputannya, daripada kita pakai koma-komaan kan nanti malah pusing sendiri gitu ya, ribet lah. Kemudian tahap selanjutnya, buatlah tabel pada selembar kertas dari nama variabel yang relevan dengan algoritma. Kita buat tabelnya nih. Udah siap nih tabelnya, kemudian nih kita jalankan uji yang pertama tuh, yang misalkan kita pakai inputan yang 10, 20, 30. Kita jalankan baris demi baris, terus dicatat hasilnya. Kemudian ulangi proses selanjutnya. Jika kasus uji pertama sudah selesai, sudah dapat hasilnya, kita ulangi kasus uji yang kedua seperti sampai dengan hasilnya. Kalau udah 2 kali nih kita lewati nih kasus ujinya, kita cek apakah hasilnya sesuai dengan hasil yang kita tetapkan, seperti itu. Cocok apa enggak nih? Soal keempat nih, ini ada contoh nih. Sebuah program diperlukan untuk membaca nilai panjang dan lebar, mengkalikan nilainya, dan mencetak luas. Dari contoh tersebut merupakan input adalah A. Membaca, B. Panjang dan lebar, C. Mencetak luas, D. Luas, atau E. Mengkalikan. Nah, kalau dari kasus tadi, yang merupakan output adalah A. Membaca, B. Panjang dan lebar, C. Mencetak luas, D. Luas, atau E. Mengkalikan. Masih dengan kasus yang tadi, maka prosesnya adalah A. Panjang, B. Lebar, C. Membaca, mengkalikan, mencetak, D. Luas, atau E. Program. Nah, ini selanjutnya nih untuk proses Dash check algorithm ya. Ini kita coba nih ya, pilih 2 set data uji. Ini kita pakai 2 set data uji ya, 2 aja. Kemudian 3 angka yang dipilih adalah 10, 20, 30. Ini data uji yang pertama, untuk inputnya adalah 10, 20, 30 ya, karena tadi ada kan 3 angka ya. Kemudian kasus uji yang kedua adalah 40, 41, 42. Ini untuk inputan yang pengujian yang kedua. Kemudian tetapkan hasilnya. Untuk hasil yang kasus uji pertama yang 10, 20, 30 itu kita tetapkan hasilnya adalah 60. Kemudian untuk kasus uji yang kedua yang 40, 41, 42 kita tetapkan hasilnya 123. Nah, siapkan tabel nama variabel yang relevan dan lewati setiap kumpulan data uji melalui algoritma solusi, pernyataan demi pernyataan. Nomor baris telah digunakan untuk mengidentifikasi setiap pernyataan dalam program. Nah, ini kita tulis nih, kita dari data uji tadi yang 10, 20, 30, kita coba hitung hasilnya benar apa enggak, algoritmanya, kemudian di print ya. Totalnya adalah 60. Kemudian kasus uji yang kedua dari 60, 40, 41, 42, hasil cetaknya adalah 1, 2, 3. Kemudian dicocokkan nih, apakah
ini sesuai dengan hasil yang kita tetapkan tadi, 60 untuk kasus uji yang pertama, atau 123 untuk kasus uji yang kedua. Nah, ternyata ini cocok ya. Nah, latihan soal untuk nomor 7. Pilih kasus uji input sederhana yang valid. 2 atau 3 kasus uji biasanya cukup, merupakan langkah saat melakukan disk checking yang ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Kesimpulannya, untuk mendefinisikan masalah adalah dengan membuat defining diagram. Kalau untuk membuat diagram solusi, menggunakan pseudocode. Dan untuk proses disk checking algoritma atau memeriksa algoritma menggunakan 2 kasus uji yang valid. Seperti itu. Ini adalah latihan soal ke-8. Tahapan pengembangan algoritma sebelum disk checking adalah A. Mendefinisikan masalah, B. Merancang algoritma, C. Pemeriksaan algoritma, D. Pengujian algoritma, atau E. Uji validitas. Yang ke-9, dalam mengembangkan algoritma, proses pendefinisian masalah menggunakan A. Defining diagram, B. Pseudocode, C. Flowchart, D. Diagram alur, atau E. Uji 2 kasus yang valid. Soal 10. Dalam mengembangkan dalam mengembangkan algoritma, proses disk checking algoritma menggunakan A. Defining diagram, B. Pseudocode, E. Flowchart, D. Diagram alur, atau E. Uji 2 kasus yang valid. Oke, itu soal terakhir. Demikian dari saya. Mudah-mudahan paham ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.